Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau rahimakumullah. Kembali kita akan membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Pada kali ini kita sudah sampai pada adab yang ke-6 dari kitab tersebut, yaitu Adabul Isti'dzan. Adab isti'dzan ini terdiri dari 8 adab. Yang pertama, ayyakhtarul musta'dzinu al-waqtal munasiba lil isti'dzan. Hendaknya orang yang akan meminta izin memilih waktu yang tepat untuk minta izin. Jadi kalau kita mau izin ke rumah orang lain, hendaknya kita memilih waktu yang tepat, bukan waktu istirahat misalnya, atau waktu sholat, atau mungkin juga waktu makan. Jadi kita harus memilih waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, ayatrukal musta'dzinu baba man yarghabu ziyaratahu bilutfin. Fa'an Anas radhiyallahu anhu annahu qala inna abwaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Rahul Bukhari fi Adabil Mufrad wa sahhahahu al-Albani. Yang kedua, hendaknya orang yang akan minta izin mengetuk pintu rumah orang yang akan dikunjunginya secara pelan. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ia berkata, sesungguhnya pintu-pintu kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diketuk oleh para tamunya dengan ujung kuku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, kita dianjurkan untuk mengetuk pintu secara pelan-pelan. Bahkan digambarkan rumah Nabi dulu diketuk oleh para tamunya dengan ujung kuku. Jadi lembut, pelan, sopan. Adab yang ketiga, alla yastaqbilul musta'dzinu al-baba biwajhi bal yaj'aluhu an yaminihi aw shimalihi hatta la taqwa 'ainuhu 'ala syai'in fid dar la yuhibbu sahibuha ay yarahu ahad fa inna ma ju'ila al-isti'dzan min ajlin nazar. Yang ketiga, hendaknya orang yang mengetuk pintu tidak menghadap ke pintu yang diketuk, tetapi sebaiknya menolehkan pandangannya ke kanan atau ke kiri agar pandangannya tidak terjatuh kepada sesuatu di dalam rumah tersebut yang dimana penghuni rumah tidak ingin ada orang lain yang melihatnya, karena minta izin itu sebenarnya dianjurkan untuk menjaga pandangan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, ini dimaksudkan ya, kalau kita datang ke rumah orang lain, kita ketuk pintu, kita jangan ngintip di jendela untuk melihat sesuatu yang ada di dalam ya. Itu dimakruhkan karena barangkali tuan rumah tidak suka ada orang yang melihat sesuatu di dalamnya. Kemudian yang keempat, ayyusallimal musta'dzinu qabla ayyasta'dzin. Fa'an Rib'i qala haddatsani rajulun min Bani Amir
annahu ista'dzana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'alij faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istidhan faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhul. Yang keempat, sebelum minta izin hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Sahabat Rib'i berkata, telah bercerita kepada saya seorang lelaki dari Bani Amir bahwasanya ia pernah minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ada di suatu rumah. Orang itu berkata, bolehkah saya masuk? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya, jumpailah orang itu dan ajari dia cara meminta izin dan katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi berdasarkan hadis ini kita dianjurkan, kita disunnahkan ya, kalau datang ke rumah orang lain hendaknya kita mengucapkan salam, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Jadi salamnya tidak boleh ditinggalkan. Yang kelima, ayasta'dzina thalathan fa in udzina lahu wa illa falyarji'. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ista'dzana ahadukum salatan falam yu'dzan lahu falyarji'. Rawahu muttafaqun alaih. Adab yang kelima, minta izin itu sampai 3 kali. Jika sesudah 3 kali tidak ada jawaban, maka hendaknya pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu minta izin sudah 3 kali, lalu tidak diberi izin, maka hendaklah ia pulang. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adab yang keenam, idza su'ilal musta'dzin an ismihi falyadhkur ismahu wa kunyatahu wa la yaqul ana. Li hadisi Jabir qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaqtu albab faqal man dha faqultu ana faqala ana ka'annahu karohaha. Apabila orang yang minta izin itu ditanya tentang namanya, maka hendaklah ia menyebutkan nama panggilannya. Hendaklah ia menyebutkan nama dan panggilannya, dan jangan mengatakan saya. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menuturkan, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hutang yang ada pada ayah saya. Maka aku ketuk pintu rumah Nabi, lalu Nabi berkata, siapa itu? Maka aku jawab, saya. Maka Nabi berkata, saya, dengan nada tidak suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muttafaq alaih. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau, jadi kalau kita bertamu kemudian ditanya siapa, maka hendaknya kita menjawab dengan nama dan nama panggilan kita. Jangan menjawab dengan saya. Adab yang ketujuh, an yarji'al musta'dzin radiyan idza qila lahu irji'. Liqaulillahi ta'ala, wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Surat An-Nur ayat 28. Hendaknya orang yang meminta izin pulang apabila permintaan izinnya ditolak, karena Allah telah berfirman yang artinya, dan jika dikatakan kepada kamu pulang, maka pulanglah kamu, karena yang demikian itu lebih suci bagi kamu. Surat An-Nur ayat 28. Kemudian yang terakhir,
alla yadkhulal musta'dzin ad-dar idza lam yakun biha ahadun lima fi dzalika minat ta'addi ala huquqil akharin. Hendaknya orang yang meminta izin tidak memasuki rumah apabila tidak ada orangnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan melampaui hak orang lain. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau rahimakumullah, demikian adabul istidzan atau adab meminta izin. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.